Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian pada pagi hari ini selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan pada pagi ini? Ya, kalau sudah sarapan, sudah mandi, pastilah anak-anak harus semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita secara online. Ya, walaupun secara online, kalian harus tetap semangat karena Bapak Ibu guru di sini juga selalu semangat untuk memberikan materi untuk kalian semua. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kita, yaitu pelajaran yang ketiga, bermain bersama teman. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu diberkati oleh Tuhan. Anak, kita ambil sikap berdoa yang baik, pejamkan mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti proses belajar kami secara online. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Semoga proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa saja? Yang pertama, memiliki sikap-sikap yang baik dalam bermain. Kemudian yang kedua, memahami manfaat bermain. Dan yang ketiga, memahami bahwa sesungguhnya teman-teman adalah anugerah Tuhan untuk mengembangkan diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, Bapak mengajak kalian untuk melihat gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar beberapa orang sedang bermain layangan. Dan gambar yang kedua, ini gambar apa ya anak-anak? Ya, gambar ada beberapa orang bermain petak umpet. Gambar yang ketiga apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Gambar yang ketiga ini adalah gambar ada beberapa orang sedang bermain bola. Dan gambar yang terakhir adalah gambar anak-anak bermain lompat tali. Nah, dari gambar ini adalah contoh permainan yang bisa kalian lakukan, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, permainan apa yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian? Ya, tentunya banyak ya. Kalian pernah bermain bola, bermain layangan, bermain petak umpet, maupun permainan tali ataupun permainan yang lainnya. Nah, anak-anak, apa sih manfaat bermain itu? Nah, yang pertama, kita bisa menjalin persahabatan bersama teman-teman kita. Yang kedua, melatih kekuatan fisik.
Yang ketiga, membangun sikap jujur dan disiplin. Keempat, kita dapat bergembira bersama-sama dengan teman. Yang kelima, dapat berlatih untuk bekerja sama. Dan yang keenam, dapat belajar hal-hal baru dari teman. Nah, ini adalah manfaat dari kita bermain bersama teman. Ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat bermain? Nah, ini anak-anak ya. Yang pertama, saat bermain bersama teman, kita harus menaati aturan bermain dengan jujur, tertib, dan sabar. Yang kedua, saat bermain kita harus sportif dan tidak boleh menang sendiri. Kalah menang itu adalah soal biasa. Yang ketiga, teman-teman itu merupakan anugerah Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik saat bermain, dan tidak boleh pilih-pilih teman dan berusaha untuk semakin akrab dengan semua teman kita. Nah, jadi saat bermain kita harus memperhatikan ketiga poin tersebut ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Anak-anak, ambil sikap yang baik untuk menonton video tersebut. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul, karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Gitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Cerita indah lainnya tersedia di Cerita Sekolah Minggu. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mendalami kitab suci atau cerita persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, dalam kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5 dikisahkan tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Meskipun sebagai anak raja, Yonatan mau bermain dan bersahabatan dengan teman. Daud menghormati Yonatan. Demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Ya. Jadi Yonatan itu
mau menghormati Yonatan, Daud pun juga mau menghormati Yonatan sebagai temannya. Sebagai sahabat, mereka juga bukan hanya menikmati kegembiraan di saat bermain, tetapi mereka juga saling menolong. Dan suatu ketika Yonatan menghadiahkan perlengkapan perang miliknya untuk Daud karena ia tahu bahwa Daud itu sangat membutuhkannya. Nah, inilah contoh persahabatan akrab yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita sebagai anak atau sebagai teman, kita harus mencontohi persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, kalian yang punya sahabat dengan teman kalian, ya kalian harus contohi persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, anak-anak terkasih, untuk bahan refleksi kita pada pagi hari ini yaitu coba kalian renungkan dalam hati kalian, apakah saat bermain aku sudah menjaga hubungan baik dengan semua teman? Ya, ini adalah bahan refleksi kalian. Kalian coba melihat kembali apakah saat bermain bersama teman, apakah aku sudah bisa menjalin hubungan baik dengan semua teman saya. Nah, itu adalah untuk bahan refleksi kita. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini itu ada 4 soal. Yang pertama itu adalah coba kalian sebutkan apa itu 3 jenis permainan yang dapat kalian lakukan bersama teman kalian. Bisa 3 jenis ya, 3 jenis saja. Kemudian 3 manfaat bermain bersama teman apa saja. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain itu karena apa? Nah, yang keempat, nama sahabat Daud itu siapa ya? Untuk tugas itu dikerjakan di buku tulis. Anak-anak jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian ya, biar Bapak tidak bingung nanti mengoreksi. Ini punya siapa ya, kok nggak ada namanya? Jadi Bapak minta tolong ditulis nama, kelas, dan nomor absennya. Kemudian untuk batas pengumpulan tugas itu Bapak beri waktu sampai hari Senin 10 Agustus 2020 ya anak-anak. Jadi masih ada waktu beberapa hari ini, tolong dikerjakan dengan baik ya. Jangan sampai terlambat ya anak-anak. Nah, itu saja untuk tugas kita pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk belajar hari ini. Berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk akrab dengan semua teman di saat bermain dan dimanapun kami berjumpa. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Hanya ini yang bisa Bapak bagikan untuk kalian materi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, terutama kalian bisa dapat menjaga persahabatan dengan baik dengan sahabat kalian masing-masing. Anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan selalu taati aturan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran selanjutnya.